Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Adi Cipto, nomor absen 25 dari kelas 10 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indonesia dari bab 3, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Diplomasi dilakukan dalam 3 cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Dalam perundingan awal yang diprakarsai oleh Panglima Afnei Letjen Philip Christensen, dalam perundingan itu Archibald Colker dan Lord Killeran dari Inggris bertindak sebagai penengah. Wakil Indonesia adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri, Haji Agus Salim dan A.K. Pringgodikdo. Sementara itu Haji Van Mock tidak bertindak atas nama perintah Belanda, tetapi atas nama pribadi. Dalam perundingan itu, Van Mock mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Di samping itu, ia mengakui Indonesia sebagai negara persemakmuran yang berbentuk federal, tetapi menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Sementara itu, di pihak Indonesia menginginkan pengakuan de facto terhadap Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Usulan Van Mock menjadikan Indonesia negara persemakmuran ditolak oleh Agus Salim. Kegagalan perundingan Hoge, Veluwe, serta ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan Belanda mendorong lahirnya perundingan-perundingan baru. Yang pertama adalah 1. Perundingan Linggarjati. Belanda mencapai kesepakatan diplomatik dengan Republik Indonesia pada bulan November pada tahun 1946. Pada tanggal 12 November 1946 di Linggarjati, kini Kuningan dekat Cirebon, diadakan perundingan Linggarjati yang hasilnya sebagai berikut. A. Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai kekuasaan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Adapun Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. B. Kedua pihak sepakat bekerjasama dalam membentukkan suatu negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS yang berbentuk federal. C. RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret pada tahun 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mock. Kesepakatan itu tidak berlangsung lama karena dua pihak tersebut diwakili oleh Van Mock, sehingga timbul pertikaian politik yang sengit. Akan tetapi hasil perjanjian Linggarjati adalah satu langkah menuju cita-cita kesatuan Republik Indonesia. 2. Komisi Tiga Negara atau KTN. Disebut Komisi Negara karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika sebagai penengah atau pihak netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. KTN memutuskan bahwa tugasnya di Indonesia adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai. KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah-masalah militer, sedangkan untuk masalah politik KTN yang hanya memberikan saran-saran. 3. Perjanjian Renville. Atas prakarsa Komite Tiga Negara, akhirnya Indonesia dan Belanda dipertemukan di meja perundingan. Perundingan ini dilaksanakan atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Oleh karena itu, perundingan ini dikenal dengan perundingan Renville. Dalam perundingan ini, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjadi pemimpin di koalisi Indonesia, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wojatmo, orang Indonesia yang pro Belanda. Hasil perundingan Renville yaitu 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. 2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Daerah Republik Indonesia yang diduduki oleh Belanda sebagai hasil agresi militer harus diakui oleh sebagai daerah kedudukan Belanda. 5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah Kantong.
atau daerah pendudukan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. 4. Perundingan Royan atau disebut Royan pada tanggal 17 April 1949. Perundingan ini berisikan antara lain bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk 1. Memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. 3. Turut serta dalam konferensi Penjabundar dan di Haag dengan tujuan mempercepat kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. 4. Menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. 5. Menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 6. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 7. Berusaha menyelenggarakan konferensi Meja Bundar. 5. Konferensi Antar Indonesia. Konferensi Inter Indonesia baru dilaksanakan setelah pemimpin Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Kaliurang, Yogyakarta. Pelaksananya dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sementara tahap kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949. Diadakan di Jakarta di bawah pimpinan Sultan Hamid selaku ketua BFO. Dalam hal ini, BFO mendukung kekuatan Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan politik ataupun ekonomi. Dalam bidang pertahanan dan militer, konferensi ini memutuskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. 2. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. APRIS akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam kesatuan KNIL. 6. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau disebut KMB dengan dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi Belanda dipimpin oleh J.F. Marxiven. Dari delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dan UNCI diketuai oleh Kriegler. Konferensi dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda William Drees. Dalam konferensi ini dibentuk 3 komisi masing-masing membahas masalah ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Yang berlarut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB dengan hasil-hasil utamanya sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RS pada akhir bulan Desember 1949. 2. Diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. 3. Mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. 4. Persetujuan KMB yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. 6. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. 7. Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. 7. Penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Para penandatangan yang hadir adalah Ratuan Juliana, Perdana Menteri William Drees, Menteri Seberang Laut AMJ Sasis Muhammad Hatta, di Jakarta Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovin secara bersama-sama menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal yang sama di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari RS kepada RS. Setelah penandatanganan, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan baru sebagai Presiden RS. Setelah hampir selama 4 tahun ditinggalkan, Jakarta sekarang kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.